Halo Sobat GP Indonesia, kembali lagi bersama saya yaitu Wahyu. Kembali lagi di channel GP Stop Indonesia. Di video kali ini kita mau sharing-sharing ringan aja ya tentang GP yang sederhana aja. Kita hari ini mau ngasih pakan ikan. Bagaimana cara saya ngasih pakan ikan GP? Ini saya di kolam belakang saya ya, di tempat produksi saya yang di belakang. Itu saya pakai media box, kulkas sama ember bak sama bak. Ada yang pakai aerator, ada yang enggak. Dan ada yang di outdoor juga, nanti kelilingin ya sekalian kita ngasih pakan ikan sambil sharing-sharing aja, sharing-sharing ringan. Karena udah lama banget ya saya nggak upload video di channel YouTube ini. Insya Allah berikutnya setelah ini, karena saya sudah dapat kameramen baru, jadinya saya bisa insya Allah bisa update terus tiap hari ataupun mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Nanti tunggu aja pokoknya channel video dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment, dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya, agar video saya yang terbaru bisa kalian tonton dan bisa kalian ambil ilmunya ya. Oke, lanjut aja yuk ya teman-teman. Di sini lihat nih ya, ini tempat budidaya saya yang di belakang ya. Jadi saya kan pernah cerita itu saya ada punya beberapa lokasi. Jadi di dalam juga ada, itu dari indukan, proyekan, gabung jadi satu. Di situ tempat burayak sama tempat untuk jaga kualitas. Terakhir ini untuk masalnya. Jadi masalnya kita di sini. Jadi jaga kualitasnya di dalam ada. Jadi di sini bukan kualitas yang biasa-biasa aja ya, tapi indukannya sortiran kita dari depan, terus kita taruh di sini. Ini saya menyontohin ke teman-teman yang sederhana aja sih. Jadi kan banyak mungkin kalau teman-teman berpikir budidaya di media akuarium itu kan biayanya mahal. Nah, kita mau nyontohin yang pakai bak juga ada. Kita juga ada pakai bak. Oke, kita mau ngasih makan dulu sambil keliling, kita sambil ngobrol ya. Yuk. Ya teman-teman, kalau untuk pakan di sini saya pakai mem ya. Ini contoh pakai mem. Saya pakai mem. Lalu satunya saya pakai mem sama ini polaret. Ini polaret ya, kayak gini. Ini polaret banyak yang jual. Ini biasanya saya buat burayak ya, burayak sama ikan-ikan yang warnanya merah. Biasanya saya support pakai ini untuk yang burayaknya. Pakai semua burayak pakai ini deh di sini. Lalu setelah bisa makan pelet, baru kita kasih peletnya. Oke, kita ambil keliling-keliling ya, ngobrol ya. Jadi ini teman-teman lihat aja nih. Ini baru diisi kemarin, baru kita kuras ya yang ini. Nah ini kalau ini beginilah nih keadaannya. Ini tuh sampai sawangan tuh ya. Ada jaring laba-labanya tuh. Ini kita nggak pakai aerator ya. Ini indukan ini betina. Ini betinaan dari MSSBG, betina aja. Ini lagi hamil-hamil, kita taruh sini. Nah, kan dari dalam ya, udah kita kawin di dalam. Nah ini berikutnya, ini albino yellowlace ya. Ini kebetulan lakinya tinggal satu dan ini kecil karena udah pada nggak ada, udah pada habis. Ini udah kita kawinin juga. Ini sementara kita gabungin dulu karena mau kita pindahin lagi nanti. Ini begini aja ya teman-teman. Jadi nggak ini yang penting tuh ada kuncinya, ada yaitu airnya nggak jenuh. Airnya nggak jenuh itu gimana ya? Dia nggak ini berminyak terlalu banyak. Biasanya kan kalau kita kasih pelet tuh berminyak ya dia. Nah dia lebih ini beda dia kalau yang agak kental-kental itu. Nah jadi cairnya cair bener gitu. Beda kalau yang itu kadang dia agak mengental ataupun berbeda, pandangannya berbeda, terlihatnya berbeda dia. Nah kapan-kapan nih seperti ini nih. Ini seperti ini. Ini sebenarnya cukup jenuh nih. Udah agak jenuh nih. Nih. Ini kenapa? Karena peletnya ada yang mengendap, belum ke sipon. Ini contoh aja. Jadi ini kurang sehat airnya, kurang bagus. Sebenarnya ya ikan masih bebek aja, cuman nanti khawatir tahu dia WS atau kuncup ya. Jadi kalau kayak gini biasanya rutin memang harus disipon, tambahin air lagi gitu. Biasanya sih rata-rata habis disipon itu sekitar 20% atau 30%, saya tambahin air segitu juga, naik lagi sekitar 30% juga. Nah, seperti itu ya. Ini naik lagi. Nah, ini seperti ini. Ya, tuh ini agak sedikit berminyak. Ini karena
apa dari pakannya ya, kadang ada yang kadang begini gitu, kadang begini, kadang juga tergantung ini juga teman-teman. Namanya di atas kan kalau dia pakai bak ini kadang dari debu ya, dari debu-debu itu dia lebih, karena dia nggak bergerak airnya, jadi kadang dia ngendap di atas ini debunya gitu. Berbeda sama yang di aerator, pasti di atasnya dia karena aerator, karena debunya terserap ke filter, jadi aman. Ini kelebihan dan kekurangan juga salah satunya ya kalau di bak ya. Tapi yang penting ikan sehat tuh ya, itu udah aman deh, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting ikan sehat. Nih seperti ini teman-teman. Nih ini salah satunya contoh ngasih pakannya kebanyakan. Nih ya, nih deketin lagi nih. Nih kalau bisa tuh ngasih pakannya tuh sedikit aja, secukupnya. Ini juga lagi brojol nih ya, ini lagi pada brojol nih. Nih lagi pada brojol. Ada kecil-kecil ini per MBE ya, ini genetik albino. Ini kita lagi proses berikutnya. Ini genetik albino ya. Ini kita lagi buat. Ini kita pakai bahan sederhana ya tuh. Nggak mahal kan, ini berapa, murah banget ini, solusinya 8.000 apa ya kalau nggak salah ya. Coba ya di tempat-tempat toko-toko plastik itu pecah belah itu biasanya ada deh. Ini saya buat kayak gini nih buat ngerambain betinanya ya, seperti itu. Ini salah satunya contoh airnya hijau, walaupun dia semi outdoor dia hijau nih seperti ini. Nah ini biasanya malah lebih sehat dia kalau di air seperti ini. Tapi ada pengaruhnya ya teman-teman. Untuk warna jenis tertentu, kalau airnya hijau sekali, kalau seperti ini masih toleran ya, tuh masih terlihat segini. Ini hampir mau dasar, ini dasar segini tuh. Nah ini hampir terlihat, ini masih toleransi. Kalau sudah nggak terlihat, itu biasanya hijaunya terlalu pekat ya. Itu ada pengaruh untuk ke ikan-ikan jenis-jenis berwarna-warna biru, kuning gitu. Biasanya kalau yang warna kuning itu di bagian pipi atau itu ada warnanya berubah agak hijauan gitu. Di badannya kadang ada hijauan, bukan kuningnya bukan kuning pekat gitu. Kadang ada sedikit hijauan. Begitu juga yang biru ya, kayak bluegrass tuh. Kalau ditaruh tempat-tempat yang airnya hijau itu kadang di bagian sirip, bagian area muka itu kadang hijau, dia ada sedikit kehijauan gitu. Kadang kalau makin lama nggak dipindahin, nah lama-lama hijaunya itu kadang hampir tipis di seluruh badan, biasanya segitu. Salah satu juga kalau yang ini nih AFP ataupun sky blue, nah kadang dia ngebuat badannya jadi kuning gitu, biasanya kayak gitu. Apalagi ditambah dijemur lagi, wah udah cocok tuh, warnanya berubah. Makanya kenapa saya buat bangunan seperti ini ya. Saya buat bangunan seperti ini karena meminimalisir cahaya matahari masuk ataupun langsung. Kalau dulunya sih saya nih pakai paranet ini teman-teman. Saya dulu pakai paranet ini, cuman dipalangin bambu ya, di bawahnya itu pakai baknya itu bak hitam ini nih, kayak gini nih. Ini bak karet ya, bak hitam kayak gini. Cuma kayak gitu sih rintisan dulunya ya. Dulunya saya pakai gini ya. Ya alhamdulillah sekarang berhasilnya waktu kita bangun karena pengen kualitasnya lebih baik juga, jadi kita bangun seperti ini gitu. Nah di luar sana juga tuh ada ya, di luar sana itu ada, nanti kita lihat ke sana itu ada kita di yang outdoornya beberapa jenis ikan kita taruh sana. Dan jenis ikan apa aja kita taruh di luar, nanti kita lihat ya sambil kita kasih makan ya. Ini sambil kita ini HB Red Koi masih F sekian, masih belum stabil ya, masih proses semua. Kalau di sini kebanyakan masih pada proses ya teman-teman, masih pada proses crossing, nggak semuanya. Ini juga nih termasuk nih tuh, ini juga masih pada proses crossing. Nah ini teman-teman bisa lihat ya di sini nih, ini teman-teman bisa lihat. Ini saya pakai aerasi. Nah untuk yang bawa kulkas semua rata-rata pakai aerator ya. Itu aeratornya di atas. Nanti teman-teman bisa lihat nih. Tuh. Ini saya pakai Aku 006 ya, tipe Aku 006. Kurang lebih saya beli itu kalau nggak salah waktu itu ya, setahun 2 tahun yang lalu itu 750.000 bersama ongkir. Murah kan? Itu 80 watt setara LP60 sih kekuatannya. Nah ini AFP. Nah AFP
Tuh ada induk-indukannya di keramba ya. Cuma pada nyumput di belakang sana itu. Ini di sini nih. Ini banyak banget nih di bawahnya. Nah, ini belum saya apa-apain karena lagi kebanyakan, teman-teman. Stoknya kebanyakan, tempatnya lagi penuh kemarin. Jadi belum sempat saya ini. Jadi kalau AFP saya punya beberapa line ya. Dari yang SWR, dari yang long dorsal juga ada, big dorsal juga ada. Dari yang agak sedikit kuning sama yang putih bersih juga ada. Karena saya lagi ada penasaran tuh sama ikan itu, jadi mau saya kulik-kulik lagi. Karena saya lagi penasarannya itu, lainnya banyak benar. Kayaknya kalau nggak salah ada sekitar 4 genetik ikan yang berbeda. Nah, jadi seperti itu ya, tetap pakai keran kayak biasa. Jadi seperti ini teman-teman, nggak terlalu ini ya. Ini banyak yang kosong ya, karena ini kan ini video ini diambil sehari sebelum Lebaran ya, Lebaran Idul Fitri. Jadi ikan kan udah banyak yang saya kosongin juga, saya jual. Ini kan banyak yang saya jual kosong. Nah ini nih, ini kena berminyak nih. Nah ini terkadang kalau berminyak, ini salah satu contoh ya yang berminyak. Nah kalau berminyak kayak gini, teman-teman, kalau bisa ikannya dipindah deh, ikannya dipindah, lalu ditaruh tempat yang lebih bersih lagi. Karena ini minyak ini bisa mengikat oksigen ya. Jadi oksigennya itu nggak sirkulasi, oksigennya itu nggak lancar untuk si ikan juga. Jadi ini kurang baik sebenarnya. Ini belum sempat kita pindahin, karena tapi udah kita siapin bak yang kosong. Nanti kita pindahin lagi. Ya, sementara ini salah satu contoh ya. Kalau udah airnya kayak gini, kalau bisa ikan dipindah aja deh teman-teman. Ini biasanya faktor pakan. Entah pakannya di mana bermasalah atau apa. Ya ini biasanya kan faktor pakan. Kadang pelletnya itu mengandung banyak minyak ya kan, dan lain-lain. Karena di sini juga saya buat pellet juga ya. Jadi nanti kapan-kapan deh kita ini, soalnya saya buat pellet juga sendiri. Jadinya kadang ketakarannya yang saya buat itu minyaknya kadang ada berminyaknya berlebihan gitu. Itu salah satu contohnya gitu. Karena kalian tahu kan pellet sekarang, pellet yang mahal itu yang protein tinggi lumayan mahal ya, mulai dari 100 kurang lebih lah ya, 150 sampai 250-an ya kalau nggak salah, dari tergantung ukuran juga sama kualitasnya. Kandungannya juga berbeda. Jadi kalau saya pakainya ada yang pellet buat saya sendiri, ada juga yang pakai mem gitu. Ada juga yang pakai yang murah-murah juga sih. Jadi nggak selalu itu, tergantung kebutuhan ikannya. Jadi sekarang saya kombinasi, saya mix. Jadi tergantung kebutuhan ikan. Oke, kita lanjut yuk. Ini mem kosong. Nah ini nih babak lintasan awal saya dulu nih. Kayak gini nih, anti badai nih. Karena hujan badai masih awet. Ini udah 4 tahun nemenin saya. Kayak bak ini ya. Ini ada Blue Dragon, nggak kelihatan ya dari samping soalnya. Ini White Red Air. Tinanya mana? Oh di sana lagi brojol nih, lagi punya anak ya. Belum sempat ambil. Ini Magenta Mosaic yang udah, ini nggak kelihatan ya. Ya udah yuk kita lanjut aja. Nah, ini salah satunya nih, saya pakai keramba. Untuk ini keramba, nah ini ikan peri MBE tuh betinanya tuh teman-teman. Kalau mau lihat half moon ya, half moon tail tuh, lihat tuh cakep banget kan, gedenya semana, kalian mau tahu nih, gede banget. Ini begini peri MBE ya. Untuk ini, untuk betina emang biasanya sih ya, kalau untuk betina biar anakannya banyak dan kualitasnya bagus juga, biasanya kita di usia 4 bulan ya, minimal 3 bulan sih kalau buru-buru. Biasanya 4 bulan saya kawinin tuh. Jadinya anakan baru produksi 2 kali aja udah badannya gede-gede indukannya ya. Nih peri MBE. Nah itu. Jadi saya buat ini kerambanya pakai ramnya kawat nyamuk yang plastik tapi. Nah terus saya lingkarin pakai kawat galvanis ya. Ada itu dia rolan. Dia bukan rolan sih, gulungan gitu ya. Harganya itu murah kok. Di toko besi-besi banyak. Nah ini juga nih. Saya pakai ini teman-teman. Nah ini teman-teman, busati ini saya fungsikan di sini ada satu, yaitu misalnya tanaman ini yang di sekelilingnya nih, mata lele ini penuh. Nah di sini dia masih bisa ada tempat kita untuk naruh pakan.
jadi dia nggak terkena tanaman. Jadi ikan-ikan tuh makannya di sini nih, seperti ini nih tuh. Dan pakannya juga nggak menyebar kemana-mana, jadi nggak numpah di dia nggak jatuh di filter dan lain-lain. Ikannya makan di sini semua gitu, kurang lebih seperti itu ya. Yuk, kita lanjut lagi. Jadi pakai busa ati itu tadi, teman-teman tuh bisa ngurangin budget ini ya, biar nggak boros ya pakannya ya. Itu kan dia tercover di situ dan nggak kesana-sana. Kadang kalau udah lari sana, ikannya makan ngumpul di sini, paletnya pada kesana terus jatuh, kadang ke filter atau apa dia nggak makan gitu. Kadang dia udah langsung ya udah gitu nggak makan, jadi mubazir. Dan kalau di situ aja kan dia langsung tuh fokus kan, dia bisa pada makan semua tuh, kayak itu tuh, lihat tuh pada kumpul tuh kan, pada kumpul dia tadi. Nah, seperti itu teman-teman, jadi pakannya tercover di situ. Itu salah satu cara saya untuk menghemat pakan ya. Masuk di dalam juga ada kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi nih, contohnya nih, ini yang nggak pakai nih, saya contohin. Dia nggak pakai kayak gini nih, hampir full semuanya. Saat kita kasih pakan, nah tuh dia jatuhnya di sini teman-teman. Tuh, kadang dia dari situ ikan nggak makan gitu. Coba kalau kita kita kasih kotakan gitu, dia nanti di kotak di luarnya tanamannya dia itu kosong gitu. Jadi kita walaupun tanamannya penuh, saat kita belum sempet ngambilin tanaman ini, ngebuangin, ya masih aman gitu, nggak masalah, masih ada udara masuk juga lewat situ, bisa bertukar udara lewat situ ya. Oke, kita lanjut. Ya, sini teman-teman, ini ada snake skin koi juga. Snake skin koi ini line kita ya. Ini line kita. Ini kita buat coraknya lebih jelas ya, lebih terlihat jelas. Cuman ini masih belum kita keluarin bebas karena masih mau kita upgrade lagi. Yuk lanjut. Ini bagian kosong nih, udahan ini kosong semua nih. Ini ada albino koi. Albino koi kita banyak ya teman-teman, stoknya banyak. Jadi kalau teman-teman mau ada yang order, stoknya sangat banyak ya. Kalau yang lainnya lagi limited banget nih. Kalau ini koi snake skin nih, ini yang koi snake skin. Ini yellow snake skin sparkle kita ada juga masih yang itu albino koi ya. Stok kita kalau nggak salah sekitar ada 200-300 pasang ada kayaknya, kurang lebih. Terus sebagian masih pada kecil-kecil. Nah ini indukan koi kita nih. Kalau di sini kayak gini nih teman-teman. Coba tuh teman-teman ada yang ini kan nih, itu indukannya tuh. Nah itu tuh indukannya. Tuh indukannya ya. Ntar tinggal brojol anaknya kita angkat gitu. Nih juga nih indukan kita. Ini genetik king koi ya, king koi red air. Yuk lanjut yuk kesini yuk. Nah ini di sini semuanya nih, hampir semuanya ini stok betina kita. Jadi betina kita taruh di sini sebagian, selain ada di sana kita taruh di sini. Nih contohnya ini ada, ini kita masukin karena kemarin saya khawatir ada yang kepunahan, jadinya ini saya kawinin di sini. Saya masalin di sini aja. Ini cobra red tail, gelap ya, hijau ya karena airnya, karena matahari masih sempat masuk ya, dikit ya cahayanya. Nah, tapi yang penting ikannya sehat, bagus, oke kan, ekornya masih lebar tuh. Ini di sini stok perempuan betinaan, jadi lakinya kadang masih kita taruh di display ya. Jadi laki-lakinya itu kita taruh di display, lalu betinanya kita taruh sini gitu sampai usia ya sampai dewasa, sampai 4 bulan baru kita kawinin. 4 bulan kita gede-gede tuh gitu. Itu kayak gitu. Terus ada juga sih kadang anakannya ya, kalau ada yang kosong terpaksa kita taruh anakannya di sini. Jadi betinaan rata-rata kita taruh sini semuanya. Jadi kadang kalau ada yang orang teman-teman ngambil di sana, karena displaynya masih juga kecil ya, displaynya juga tempatnya belum full, maksudnya belum mencukupi, jadinya betinaan kita taruh di sini gitu, lakinya aja yang taruh di display di sana. Nah kalau untuk di sini biasanya sih untuk stok yang di sini biasanya ini ikan-ikan yang
yang ekor pendek-pendek ya kita taruh sini ya. Tapi kalau untuk yang ekor-ekor lebar biasanya kita taruh di akuarium gitu. Yuk kita langsung kita cek yang di luar ya. Ya mungkin teman-teman lihat farm saya berantakan ya. Ya, tapi kalau di dalam saya rapi kok. Ini kalau di sini untuk jenis-jenis tertentu juga, kan nggak semuanya jenis, nggak semuanya sih saya taruh di sini. Gitu. Tapi karena ini bagian kosong, jadi di dalam lagi penuh, saya taruh sebagian juga di sini. Ini salah satu yang saya outdoor di luar yaitu albino koi. Kelihatan nggak? Ya kelihatan ya. Tuh airnya hijau ya teman-teman. Hijau tuh. Ini juga hijau. Ini saya kerambahin. Nih teman-teman bisa lihat, ini dragon. Jadi satu itu dragon, albino koi. Ini satu ini belakang ini teman-teman nih bisa lihat ya, nih bisa lihat nih. Nah tuh itu dragon, red dragon ya. Nggak kelihatan ya teman-teman ya, karena silau ya. Itu red dragon ini juga nih di sini. Nah ini teman-teman untuk koi, memang kebetulan saya dapat pesanan dari salah satu kawan ya. Itu dia minta dicetakin koi yang kualitasnya biasa aja deh, yang kepalanya dia menampung yang kualitas yang kepalanya itu nggak full mas, tapi sekedar dia merah lah gitu, laki perempuannya ya yang penting merah gitu. Jadi saya ciptain juga salah satunya ini gitu. Ini saya di sini saya ciptain. Jadi mau nggak mau karena permintaannya dia ada, kita juga terima by request ya dari teman-teman. Kalau emang kebutuhannya banyak dan rutinitas, kita bisa bantu untuk produksikan ikan sesuai permintaan teman-teman. Kita usahakan seperti itu. Jadi saya koin yang kualitas bagus, kalau ini saya pasti bilang bagus. Kalau untuk yang kualitas segini saya jarang keluarin kecuali untuk pesanan ya. Kalau untuk pesanan orang saya maunya yang kepalanya full max tuh sampai leher misalnya, yang merahnya kayak gitu saya ambil semua. Nah itu saya bisa usahakan untuk ciptakan seperti itu gitu. Saya sortirin, saya ciptakan gitu. Induk-induknya juga saya pilihin khusus untuk seperti itu. Biasanya ada yang kayak gitu soalnya saya teman-teman. Ada yang minta kayak gitu. Nih tuh suka dukanya kalau di outdoor tuh kadang kayak gini nih. Tuh kemarin masih sehat-sehat aja dia, sekarang tuh mati tuh. Ini kemungkinan hamil nih. Kemarin soalnya gendut banget. Suka dukanya di outdoor tuh gini kadang. Kalau air habis hujan tuh ya, nah itu masalah tuh. Nah itu teman-teman, itu aja sih. Ini semua hijau-hijau tuh. Kalau untuk di outdoor pasti kayak gini. Tapi nanti kita karena dulu saya basicnya ini albino koi ini betina. Sisa berapa ekor teman? Nah karena saya dulu basicnya dari mana? Dari outdoor ya, maksudnya bukan dari outdoor sih, tapi lebih mencoba dulu ya. Dulu tuh mencoba untuk berproduksi ikan yang simpelnya gimana sih gitu. Jadi saya pakai parnet ini nih. Dulu tuh di sini cuman saya kasih atasnya gitu, kasih bambu-bambu, tarikin, udah gitu bentuk rumahan gini dan bawahnya bak-bak hitam itu. Nah, berlangsungnya waktu dari ikan sky dulu, AFP, terus AFR, Black Moscow atau Blue Black pada waktu itu kualitasnya menurun teman-teman, nggak bagus gitu, agak kurang bagus gitu. Jadinya saya pakai di dalam gitu, saya pakai akuarium lagi. Dulu sempat pakai akuarium terus saya berhentikan, terus pakai bak aja di outdoor gitu biar banyak. Ternyata hasilnya nggak maksimal, jadinya saya kembali lagi ke akuarium. Dan ya beginilah sistem yang saya terapkan gitu. Sekarang saya pakai ada yang semi outdoor dan ada yang di dalam ruangan gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Semoga keliling farm kita di video ini ada hal-hal yang bisa diambil untuk inspirasi teman-teman semua. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini ataupun kesalahan saya terhadap teman-teman semua dalam penjelasan yang kurang jelas dan lain-lain, atau mungkin videonya kurang jelas ya saya jelasin. Saya mohon maaf. Oke, see you next time. Bye bye.